Part 51. Pertimbangan. Mendengar Karin menyebutkan nama Hana, air muka Randy langsung berubah. Apa yang kau inginkan? Ucap Randy dingin. Aku tahu kamu menyukai Hana. Aku akan membantu kamu untuk mendapatkan Hana. Dan kamu juga harus membantu aku mendapatkan Aditya. Tawar Karin percaya diri. Tawaranmu membuat saya jijik. Dengus Randy kasar, lalu bangkit dari tempat duduknya. Melihat Randy melangkah pergi, Karin bangkit dan mengejar Randy dan menahannya. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan Hana? Ucap Karin agar Randy mempertimbangkan tawarannya. Randy menghempaskan tangan Karin kasar. Jangan pernah temui saya lagi, karena saya tidak akan pernah menerima tawaranmu. Ancam Randy kemudian pergi meninggalkan Karin. Walaupun Randy memang sangat mencintai Hana, tapi ia tidak akan pernah merebut istri sahabatnya sendiri. Ia tidak akan rela hanya karena wanita persahabatan mereka hancur. Karin menghentakkan kakinya karena kesal. Ia tidak mood lagi melanjutkan makannya. Ia memutuskan untuk segera keluar dari restoran itu. Ketika ia berjalan ke parkiran untuk mengambil mobilnya, secara tidak sengaja ia bertemu Aldo. Karin mencoba untuk menghindar, tapi terlambat. Aldo terlanjur melihatnya. Aldo pun mengangkat mendekati Karin. Apa yang kita lakukan di sini? Ingin mencari cara untuk mendapatkan perhatian Aditya lagi, dengus Aldo. Bukan urusanmu, jawab Karin tak kalah jutek. Kalau berhubungan dengan Aditya akan menjadi urusan saya. Paham kamu? Ucap Aldo geram. Sayang, kamu itu wanita. Saya tidak suka memukuli wanita. Berhenti mengganggu Aditya. Kalau tidak apa? Utung Karin cepat. Saya akan menghancurkan perusahaan keluargamu. Ancam Aldo kemudian berlalu dari hadapan Karin. Saya tidak peduli, teriak Karin. Dia benar-benar sudah sakit jiwa. Gumam Aldo pelan dan melangkah masuk ke dalam restoran. Karin masuk ke dalam mobilnya. Ia memukul-mukul setir mobilnya karena sangat kesal. Kenapa semuanya membela Hana? Kak Adi, tidak bisakah kamu mencintaiku sedikit saja? Tangis Karin frustasi. Pukul 6 pagi, Hana sudah sampai di rumah sakit dan memulai kegiatan follow up pasien. Hana merasakan tubuhnya sangat lemas. Tadi pagi, ia hanya sarapan dengan segelas susu dan sepotong roti tawar yang tanpa diolesi apapun. Ia benar-benar kehilangan selera makannya. Hana sudah dilarang oleh suaminya untuk tidak ke rumah sakit dulu, tapi Hana bersikeras untuk pergi. Hana menghentikan kegiatan penulisnya. Ia merasakan kepalanya sangat pusing dan perutnya sangat mual. Dengan langkah terhunyung, Hana melangkah ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya yang sudah bergejolak. Dila dan Prince yang baru masuk segera ke kamar mandi, mendengar ada suara yang lagi muntah. Mereka sangat kaget melihat Hana yang sudah terkulai lemas dekat wastafel. Prince segera menggendong Hana dan membawanya ke OGD yang diikuti oleh Dila. Hana dengan cepat langsung ditangani oleh dokter. Dila menunggui Hana dengan perasaan cemas. Sementara Prince segera menemui mamanya Aditya di ruangannya. Mama Aditya bergegas pergi begitu mendapat kabar dari Prince. Sambil berjalan ke IGD, beliau menelpon Aditya untuk memberitahu keadaan Hana. Aditya berlari di koridor rumah sakit menuju ruangan perawatan istrinya. Aditya sangat panik setelah mendapat kabar dari mamanya kalau istrinya pingsan melihat keadaan Aditya yang panik. Aldo tidak mengizinkannya untuk mengemudikan mobil sendirian karena kondisi jalan yang macet menghambat keinginan mereka untuk sampai dengan cepat ke rumah sakit. Belum sampai Aditya di ruang UGD, seorang perawat menghampiri Aditya dan mengatakan kalau Hana sudah dibawa ke salah satu ruangan perawatan VIP. Aditya pun segera menuju ke sana. Aditya masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu. Begitu masuk, Aditya melihat istrinya yang tertidur dan di tangannya terpasang selang infus. Wajah istrinya sangat pucat. Mamanya nampak duduk di kursi sebelah tempat tidur istrinya. Mama memandangi Aditya yang baru sampai. Aditya berjalan menghampiri istrinya. Ia mengusap kening istrinya pelan lalu mengecupnya. Badannya panas, ucap Aditya pelan. Badan Hana panas, karena ia kekurangan cairan. Jelas Mama menatap putranya yang terlihat sangat cemas. Bagaimana dengan kandungannya, Ma? Tanya Aditya menatap mamanya cemas.
Alhamdulillah, kandungannya baik-baik saja. Ia sudah diberi obat penurun panas agar tidak berpengaruh pada bayinya. Suhu badan yang terlalu panas dapat mempengaruhi janin yang ada di kandungannya, ucap Mama menenangkan Aditya. Hana juga kelelahan, ditambah dengan nafsu makannya yang sangat kurang. Jangan terlalu khawatir, Mama. Waktu hamil kamu juga seperti itu. Setelah melewati trimester pertama ini, nafsu makannya akan segera kembali seperti biasa. Lanjut Mama. Karena kamu sudah datang, Mama permisi dulu. Nanti, kalau Hana sudah bangun, kamu boleh memindahkannya ke kamar lantai atas. Aldo, apakah kamu mau ikut tante? Atau akan menemani Adit di sini? Tambah Mama sebelum keluar ruangan. Aku akan kembali ke kantor tante, dan nanti sekalian aku singgah ke rumah untuk menjemput barang yang diperlukan oleh Adit. Jawab Aldo yang sedari tadi hanya terdiam diri. Baiklah, sayang, tante duluan. Nanti, tante akan membantu kamu mengurus keperluan Adit untuk dibawa ke sini. Perlahan Hana membuka matanya, yang terasa sangat berat. Kepalanya pusing seperti baru dihantam batu besar. Sama-sama Hana dapat melihat bayangan suaminya, sedang duduk di sofa. Mas, walaupun pelan, tapi masih bisa mendengar oleh telinga Aditya. Aditya meletakkan ponselnya, dengan asal dan berlari ke tempat tidur istrinya. Sayang, Aditya menggenggam tangan istrinya. Tolong ambilkan air, Mas. Aku haus, ucap Hana pelan. Aditya segera mengambilkan air minum untuk istrinya. Ia meninggikan bagian tempat tidur Hana agar Hana tidak perlu bangun. Kemudian ia membantu istrinya minum. Selesai minum, Aditya meletakkan gelas di meja samping tempat tidur, lalu menutupnya gelasnya. Apakah masih terasa pusing sayang? Tanya Aditya membelai kening istrinya lembut. Sedikit Mas, nanti kita akan pindah ke lantai atas. Seharusnya kamu telepon Mas dan ngasih tahu keadaan kamu. Sama Mas, sebaiknya kamu menunda dulu kuasmu sampai keadaan benar-benar baik untuk memulainya lagi. Jelas Aditya menatap istrinya. Mas, aku tidak mau menundanya. Aku masih sanggup, Mas. Mohon, Hana. Kalau kamu sanggup, kamu tidak mungkin berada di sini, sayang. Mas tidak ingin kamu dan bayi kita kenapa-napa. Hana mulai menangis mendengar perkataan suaminya. Sambil menggelengkan kepalanya pelan. Mas, aku nggak mau ditunda. Rengek Hana di sela tangisannya. Jangan menangis. Pokoknya, Mas nggak akan izinin kamu. Ucap Aditya mulai kesal melihat keras kepala istrinya. Prince dan Dila hanya saling pandang. Di depan pintu mendengar perdebatan Hana dan Aditya. Dila dan Prince segera mengetuk pintu. Begitu tidak mendengar perdebatan antara suami istri itu lagi. Kemudian mereka masuk. Dila dan Prince hanya saling pandang, melihat ketegangan antara suami istri itu. Mereka masih melihat Hana yang sesegukan di tempat tidurnya. Sedangkan Aditya duduk di sofa memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Dila segera menghampiri Hana dan menarik kursi agar dapat duduk di hadapan sahabatnya itu. Sementara Prince berjalan menghampiri Aditya. Dit, bolehkah kita bicara sebentar? Part 52. Membantu sahabat. Aditya dan Prince keluar dari ruangan perawatan Hana. Mereka duduk di bangku yang tidak jauh dari ruangan perawatan. Sebelumnya, aku minta maaf sama kamu, karena aku dan Dila tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu dan Hana. Prince menghentikan bicaranya sejenak, dan melihat kepada Aditya yang menatapnya tajam. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan kalian berdua. Kalau menurut aku, saran kamu sama Hana mungkin tepat mengingat kondisi Hana saat ini. Bicarakan baik-baik dengan Hana. Karena sekarang kondisi sangat sensitif. Saya rasa Hana cukup mengambil cuti sampai kondisinya cukup kuat. Setelah itu, ia bisa melanjutkan kembali. Kamu tidak perlu khawatir. Aku dan Dila akan siap membantu Hana dalam bentuk apapun itu. Jelas Prince panjang. Terima kasih Prince. Aditya menepuk pundak Prince pelan. Mungkin selama membantu Hana, nanti aku sering bersama dengan Hana. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara kita. Dan aku juga minta maaf. Tadi sudah menggendong istrimu tanpa izin kamu, Dit. Jelas, Prince. Aditya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya.
Aditya dan Prince kembali masuk ke ruangan Hana. Ia melihat Hana sedang berbicara dengan Dila. Senyum menghiasi di wajah pucat Hana, karena Dila yang mencoba menghibur Hana dengan leloconnya. Sayang, sebaiknya kita segera pindah ke kamar, di lantai atas. Ajak Aditya menghampiri istrinya. Baiklah sayang, jawab Hana pelan. Hana membuka matanya begitu mendengar langkah kaki mendekati tempat tidurnya. Ia melihat suaminya yang sudah berganti pakaian, dengan pakaian santai, dengan kaos putih oblong dan celana pendek. Aditya berjalan sambil mengeringkan rambutnya. Hana menatap suaminya tanpa berkedip. Ada apa sayang? Tanya Aditya heran. Aku sedang mengagumi wajah suamiku yang sangat tampan. Ucap Hana tersenyum. Kamu baru menyadari kalau suamimu ini memang tampan. Ucap Aditya dengan senyuman mengembang di bibirnya yang tipis. Aditya menarik kursi untuk duduk di hadapan istrinya. Aku sudah menyadarinya saat pertama kali bertemu denganmu sayang. Ucap Hana mencoba untuk bangun. Aditya segera membantu istrinya untuk duduk di tempat tidur. Aditya pun berpindah duduk berhadapan dengan istrinya. Benarkah? Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta sama Mas pada pandangan pertama? Ucap Aditya menggoda istrinya. Wajah Hana seketika langsung memerah. Aku hanya bilang kalau Mas itu tampan. Lagian, mana mungkin aku berani jatuh cinta sama Mas. Aku pikir Mas itu dulu udah punya kekasih. Ucap Hana tidak berani menatap suaminya. Aditya mengangkat dagu istrinya agar ia bisa memandang wajah istrinya. Kenapa berpikir seperti itu sayang? Ucap Aditya menatap mata istrinya. Dengan wajah Mas yang begitu tampan, pasti banyak wanita yang tertarik pada Mas. Aku jadi takut membayangkan kalau Mas nanti akan tergoda dengan... Belum sempat Hana menyelesaikan bicaranya, bibirnya sudah dibungkam oleh Aditya. Jangan pernah berbicara seperti itu. Tidak ada wanita lain di hati Mas selain dirimu sayang. Sekarang dan selamanya. Ucap Aditya sambil mengusap bibir istrinya dengan ibu jarinya. Mas, maafkan aku. Ucap Hana memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Maaf untuk apa? Tadi aku sudah membantah Mas. Aku sudah egois. Aku akan cuti dulu sampai aku kembali kuat. Aku juga tidak ingin menyakiti bayi kita. Maafkan Momi sayang. Ucap Hana mengusap perutnya lembut. Aditya memeluk istrinya, dan Hana membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya, sambil menangis. Aditya mengusap lembut rambut istrinya, dan menenangkan istrinya. Jangan menangis sayang, nanti bayi kita ikut bersedih. Hana menarik wajahnya dari dada suaminya. Ia menatap mata suaminya. Aku sangat mencintaimu Mas. Aku mencintaimu lebih dari itu sayang. Keduanya kembali berpelukan. Hana mempererat pelukannya. Ia sangat beruntung memiliki suaminya yang sangat mencintainya. Kamu ingin makan apa malam ini sayang? Ucap Aditya melepaskan rangkulannya. Sepertinya semangkuk sup panas bisa menghangatkan perutku sayang. Ucap Hana sambil memandang perutnya. Baiklah, Mas akan minta tolong sama Aldo untuk membelikannya. Ucap Aditya mengambil ponselnya. Hana hanya menatap suaminya yang sedang berbicara dengan Aldo melalui ponselnya. Aditya segera menutup teleponnya setelah selesai berbicara dengan Aldo. Hana dan Aditya mengajak Aldo untuk ikut bergabung makan malam dengan mereka. Aldo menelpon pegawai dapur rumah sakit untuk mengantarkan peralatan makan ke kamar Hana. Setelah beberapa saat menunggu, pegawai itu tiba mengantarkan peralatan yang diminta Aldo. Sebelum pegawai itu pergi, Aldo berpesan padanya. Nanti saya akan menghubungi kamu kalau sudah selesai. Baik, Pak. Aldo segera menata semua makanan di atas meja. Sedangkan Aditya membantu istrinya turun dari tempat tidur dan mendorong tempat gantungan infus Hana. Aditya membantu istrinya menyuapi makanannya. Dan untuk malam ini, sup iga sapi mampu sedikit menggugah selera makanan Hana, walaupun masih jauh dari harapan Aditya. Aldo hanya memandangi Aditya yang bergantian menyuapi dirinya, lalu istrinya. Melihat Aldo yang memandanginya, Aditya mencoba menggoda Aldo. Segeralah cari pasangan, biar ada juga yang kamu suapin. Kamu belum punya pacar, Al? Tanya Hana penasaran.
Aku belum memikirkannya, jawab Aldo singkat. Sayang, kamu mungkin bisa mencarikan Aldo kekasih, ucap Aditya pada istrinya. Kalau kamu menyukai seseorang, kamu tinggal bilang padaku, Al. Aku pasti akan membantumu. Di rumah sakit ini dan di kantor kan banyak cewek cantik. Apakah tidak ada satupun yang kamu sukai? Tawar Hana bersemangat. Sudahlah, jangan pikirkan aku, balas Aldo. Aditya dan Hana hanya saling pandang melemparkan senyum mendengar jawaban Aldo. Begitu selesai makan, Aldo kembali menelpon pegawai tadi untuk membereskan tempat makan mereka. Setelah pegawai itu keluar, Aldo pun ingin pamit pulang pada Aditya dan Hana. Ketika ia akan membuka pintu, bersamaan Dila akan mengetuk pintu. Hampir saja dengan Hana mengenai dada Aldo. Maaf, ujar Dila menundukkan kepalanya. Aku ingin bertemu Hana. Apakah ia sudah tidur? Tanya Dila tidak berani menatap Aldo. Masuklah, ucap Aldo dingin. Dila segera masuk dan menyapa Hana. Malam Hana. Hai Dila, sini. Ajak Hana agar Dila duduk di dekatnya. Aku singgah sebentar untuk melihatmu. Bagaimana keadaanmu Han? Lebih baik dari tadi siang, ucap Hana tersenyum. Syukurlah, kalau gitu aku pamit dulu ya Han. Mas Adit, ucap Dila sambil mencium pipi Hana. Kok cepet banget, ucap Hana manyun. Malam ini giliran aku jaga Han. Dah, ucap Dila keluar dari kamar Hana. Dila dengan cepat berjalan ke lift. Begitu sampai di pintu lift, ia berdiri mematung melihat Aldo berada di dalam lift. Silakan Bapak duluan aja, ucap Dila mencoba tersenyum untuk menutupi kegugupannya. Masuklah. Irit banget ngomongnya dari tadi. Hanya 2 kata, itu saja yang aku dengar. Akhirnya, Dila melangkah masuk ke lift. Dila memilih berdiri di sudut lift dengan menundukkan kepalanya. Tidak ada suara di antara mereka. Sampai pintu lift terbuka. Dila dengan cepat berlari keluar, sementara Aldo hanya menatap punggung Dila heran. Kemudian dengan cepat ia kembali mengalihkan pandangannya. Part 53. Mencari tahu. Hana sedang tiduran di ranjangnya, sambil menonton drama Korea kesukaannya. Ia mengalihkan pandangannya pada suaminya yang sedang sibuk dengan laptopnya. Hana bangun dari ranjangnya dan melangkah ke sofa, sambil mendorong tempat gantungan infusnya. Hana langsung berbaring di pangkuan suaminya. Ia menyandarkan kepalanya di paha suaminya, sambil menatap wajah Aditya yang begitu serius dengan pekerjaannya. Aditya mengalihkan sekilas pandangannya pada istrinya, sambil mengusap puncak kepala Hana. Sayang, apakah kamu tidak lelah? Tanya Hana sambil melukis asal di dada Aditya dengan telunjuknya. Ini tinggal sedikit lagi sayang, jawab Aditya tanpa mengalihkan pandangannya. Sayang, kamu sudah berapa lama bersahabat dengan Chef Randy? Sebenarnya, dulu Randy dan Aldo yang terlebih dahulu bersahabat karena mereka satu sekolah. Ia dulu sering main ke rumah. Sejak itulah Mas juga akhirnya bersahabat dengan Randy. Jelas Aditya masih tetap fokus dengan laptopnya. Sayang, Chef Randy itu orangnya sangat baik ya, ucap Hana mengusap-usap rahang suaminya. Aditya menghentikan pekerjaannya dan menatap istrinya dengan menajamkan alis matanya. Dulu, waktu aku ulang tahun, dia ngasih aku hadiah, sehingga karyawan lain cemburu padaku. Apalagi mereka yang fansnya Chef Randy, jelas Hana sambil menahan senyum. Memang ia ngasih kado apa? Tanya Aditya penasaran. iPhone. Sebenarnya aku tidak mau menerimanya, karena aku tahu harganya mahal. Tapi karena ia memaksa, akhirnya terpaksa aku ambil. Karena katanya ponselku sudah pantas masuk museum. Jelas Hana polos. Pikiran Aditya langsung teringat kalau dulu Randy pernah membelikan ponsel untuk wanita yang diincarnya. Karena waktu itu Aditya dan Aldo ada di sana. Atau jangan-jangan, apa seri ponselnya? Tanya Aditya was-was. iPhone X. Tapi aku sudah menjualnya untuk biaya pengobatan ibu, jawab Hana sedih. Begitu mendengar jawaban Hana, jantung Aditya berdetak cepat. Jadi ternyata wanita yang disukai oleh Randy adalah Hana. Pantasan waktu aku bilang Hana adalah istriku, ia begitu terkejut. Dan cara ia menatap Hana juga beda, gumam Aditya dalam hati.
Sayang, kenapa bengong? Ucap Hana menepuk pipi suaminya lembut. Bukan apa-apa, tapi kenapa kata berhenti bekerja di sana? Karena aku akan bekerja di rumah Mas menggantikan Bibi. Karena gaji yang aku terima di tempat Mas lebih besar dibandingkan di restoran. Apalagi aku bekerja di sana cuma part-time, ucap Hana polos. Sayang, sebaiknya kita tidur sekarang, ucap Aditya menutup laptopnya. Hana pun menganggukkan kepala menyetujui ajakan suaminya. Aditya menggendong istrinya dan membantu membaringkan istrinya di ranjang. Setelah mematikan lampu, ia pun merebahkan tubuhnya di sebelah istrinya. Aditya memeluk tubuh istrinya dari belakang dan mengusap perut istrinya lembut. Good night, Wi-Fi, ucap Aditya mencium kening istrinya. Good night, my hubby. Karena sudah kelelahan, akhirnya mereka pun tertidur, dengan posisi Aditya masih memeluk tubuh istrinya. Pagi ini, Aditya berangkat ke kantor dari rumah sakit. Keadaan Hana juga sudah lebih baik, dan ia sudah tidak diinfus lagi. Walaupun begitu, Aditya belum membiarkan istrinya balik ke rumah. Tapi ia berencana sore ini pulang dari kantor, ia akan membawa istrinya kembali pulang. Sebenarnya, Aditya masih ingin menemani istrinya. Tetapi karena sekarang ada rapat pemegang saham, tentu saja tidak boleh absen. Apalagi Aditya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Sebelum jam makan siang, rapat itu pun selesai. Sebelum semuanya bubar, Aditya menghampiri Randy yang juga ikut rapat perwakilan dari perusahaan keluarganya. Keduanya pun mengobrol sambil sesekali tertawa. Aditya pun mengajak Randy untuk mampir ke ruangannya. Ren, sebenarnya ada yang ingin aku omongin sama kamu, ucap Aditya serius. Melihat ekspresi serius Aditya, Randy pun menatap Aditya dengan menajamkan alis matanya. Ada apa sih? Ucap Randy mencoba untuk santai. Aku sudah tahu siapa wanita yang kamu sukai itu, ucap Aditya sambil mengatupkan tangannya ke dadanya. Randy terdiam mendengar perkataan Aditya barusan. Sorry, aku tidak bermaksud merebutnya darimu, karena sungguh aku tidak tahu sedikit pun. Jelas Aditya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku tak masalah. Aku lihat kamu juga sangat mencintai Hana. Aku senang ya dapat menikahi orang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Hana gadis yang sangat baik dan gigih. Itu yang membuat aku tertarik padanya. Sebenarnya dengan parasnya yang sangat cantik, ia akan mudah untuk menggoda pria hidung belang untuk mendapatkan uang. Tapi ia lebih memilih kerja part-time di restoranku. Jelas Randy menatap Aditya lurus. Aku rasa mungkin karena itu, mamaku menjodohkan aku dengan Hana, ucap Aditya pelan. Maksudmu apa sih, Dit? Tanya Randy menatap Aditya heran. Aditya menarik napas panjang, baru melanjutkan bicaranya. Setelah berhenti di restoranmu, ia bekerja di rumahku. Lebih kurang 1 bulan ia bekerja di tempatku. Mama memaksa aku untuk menikahi Hana. Akhirnya aku menikahi Hana karena terpaksa. Namun setelah beberapa bulan setelah kami menikah, aku mulai merasa nyaman bersamanya. Dan sampai akhirnya aku rasanya tidak bisa bernapas kalau tidak melihatnya. Aku benar-benar sangat mencintai istriku, ucap Aditya menatap Randy. Sepertinya Hana memang jodoh yang dikirim Tuhan untukmu. Karena hanya dia satu-satunya wanita yang membuat hati Aditya yang membeku menjadi cair, ucap Randy terkekeh. Tiba-tiba ponsel Aditya berdering. Ia melihat ternyata istrinya yang menelpon. Dengan cemas, Aditya mengangkat teleponnya. Halo, ada apa sayang? Kamu sakit lagi? Tidak, aku baik-baik saja sayang. Mas sudah makan siang? Belum. Kamu ingin makan siang bersama Mas? Iya sayang. Tapi kita makan di restoran Chef Randy ya. Aku pengen makan di sana. Baiklah, Mas akan jemput kamu. Tidak usah sayang. Aku ke sana bareng Dila aja. Kebetulan ia juga akan pulang. Baiklah. Tapi hati-hati ya sayang. Iya sayang. Bye. Bye. Hana sakit, Dit. Bukan, Ren. Istriku lagi hamil. Sangat sulit sekali makan. Dan juga ditambah kelelahan kemarin. Ia pingsan di rumah sakit, sehingga harus mendapatkan perawatan. Tapi sekarang ia sudah baikan,
dan ia ingin makan di restoranmu sekarang. Jelas Aditya. Baiklah, sekarang kita berangkat. Kasihan ntar anakmu iliran. Jelas Randy bangkit dari sofa. Aditya pun bangkit dari duduknya sambil menelpon Aldo untuk mengajaknya ikut bersama mereka. Begitu sampai di depan restoran, Hana bergegas turun dari taksi karena ia merasakan perutnya sangat mual. Semenjak hamil, ia selalu merasa mual kalau lagi naik mobil. Ia segera masuk ke dalam restoran, diikuti oleh Dila di belakangnya. "Aku temanin ya Han," tawar Dila cemas. "Tidak usah Dil, aku hanya sebentar. Sebaiknya kamu duluan cari meja buat tempat kita makan," perintah Hana sambil berlalu ke toilet. Dila melangkah masuk sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar restoran. Dan seketika ia memandang pintu masuk, ia melihat Aditya masuk bersama Aldo dan satu orang pria yang tidak dikenali oleh Dila. Dila pun segera menghampiri Aditya. Part 54. Terbongkar. Dila melangkah masuk sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar restoran. Dan ketika ia memandang ke pintu masuk, ia melihat Aditya masuk bersama Aldo dan satu orang pria yang tidak dikenali oleh Dila. Dila pun segera menghampiri Aditya. "Mas Adit?" Aditya segera mengedarkan pandangannya pada suara yang memanggilnya. "Dila, mana Hana?" tanya Aditya begitu Dila berdiri di depannya. "Hana sedang ke toilet, perutnya mual, habis naik mobil," jelas Dila. "Baiklah, kalian duluan. Aku akan menemui Hana dulu," ucap Aditya memutar tubuhnya menuju toilet. "Aku juga mau ke pantry dulu," suruh Randy mengikuti langkah Aditya. Tinggallah Aldo dan Dila yang masih diam berdiri menatap kepergian Aditya dan Aldo. Kemudian Aldo pun melangkah ke ruangan makan mencari meja yang nyaman untuk mereka. Sedangkan Dila hanya mengikuti Aldo dari belakang sambil menatap punggung Aldo. Aldo segera menundukkan tubuhnya begitu menemukan meja yang pas menurutnya. Dila pun menundukkan tubuhnya di kursi di sisi lain meja sehingga memberi jarak yang sedikit jauh, tapi tidak begitu jauh karena mereka masih satu meja. Keduanya hanya diam. Aldo sibuk dengan ponselnya, sedangkan Dila hanya memperhatikan sekeliling dan sesekali mencuri pandang pada Aldo. "Kenapa ada manusia sepertinya sombong sekali? Kenapa menatapku?" seru Aldo dengan ekspresi datarnya. "Siapa yang menatapmu?" "Grand lagian, ini juga mataku, terserah aku mau lihat apa," suruh Dila tak kalah ketus. "Berani juga nih cewek. Lihat yang lain, asal jangan diriku, atau aku akan menuntutmu karena mengganggu ketenanganku," lanjut Aldo tanpa merubah ekspresinya sedikit pun. "Apa? Menatapnya saja akan menuntutku? Ternyata beruang kutub ini juga sakit jiwa." Dila segera memutar tubuhnya sehingga memunggungi Aldo. Aldo menatap wanita di depannya sekilas, kemudian kembali sibuk dengan ponselnya. Sementara Hana, yang sudah memuntahkan perutnya, segera keluar dari toilet setelah membersihkan dirinya. Baru saja Hana keluar dari pintu, sebuah tangan mencekal lengannya kuat dan menariknya paksa. Hana yang tubuhnya masih lemas, tidak berdaya untuk melawan sedikit pun. Setelah tiba di tempat yang sepi, ia menghempaskan tangan Hana kuat, membuat tubuhnya terdorong. Untung saja Hana masih bisa mengimbangi tubuhnya, sehingga ia tidak terjatuh. Sementara Aditya yang hampir sampai di toilet, samar melihat tubuh istrinya ditarik oleh seseorang. Dengan cepat Aditya mengejarnya. "Hai Jalang, ngapain lagi kamu ke sini? Mau mengganggu Chef Randy lagi?" Belum sempat Hana membuka mulutnya, ia mendengar suara suaminya berteriak. "Aku akan memotong tanganmu, karena sudah berani berbuat kasar pada istriku," seru Aditya penuh amarah, melihat istrinya hampir saja terjatuh, dan juga diteriaki Jalang. "Dan aku juga akan memotong lidahmu, karena sudah berani mengatai istriku." Aditya segera memeriksa keadaan istrinya, dan memeluk istrinya erat. "Kamu tidak apa-apa sayang?" Hana hanya menjawab dengan gelengan kepalanya, sambil mempererat pelukannya. Wanita yang memaksa Hana itu nampak menggigil ketakutan. Begitu melihat Aditya sedang memeluk Hana, ia segera kabur dari sana. Mau kemana kau?" teriak Aditya. "Sudahlah mas, biarkan saja. Kamu mengenalinya sayang?"
Tanya Aditya sambil melepaskan rangkulannya. Iya, dia menyukaimu, si Randy. Namanya Nia. Dia memang dari dulu selalu sinis padaku, karena ia mengatakan aku menggoda si Randy. Jelas Hana. Baiklah sayang, ayo kita pergi dari sini, ajak Aditya sambil menggenggam tangan istrinya. Baru berjalan beberapa langkah, mereka berjalan. Tiba-tiba seorang wanita memanggil Hana. Hana pun menolehkan pandangannya ke arah suara yang memanggilnya. Hai Nina, apa kabar? Keduanya saling berpelukan. Kamu kemana aja? Kabur tanpa memberitahuku. Sungut Nena. Aditya memperhatikan wanita yang sedang memeluk istrinya. Penampilannya terlihat agak aneh. Dengan poni dan rambutnya yang sebahu, terlihat kaku. Ia juga memakai kacamata besar yang hampir menutup separuh wajahnya. Ia merasa pernah melihat gadis itu sebelumnya. Dan di saat bersamaan, wanita itu juga memperhatikan Aditya. Apa yang kamu lakukan di sini? Masih ingin menuntut temanku? Tanya Nena marah menatap Aditya. Aditya dan Hana hanya saling pandang, tidak paham apa yang sedang dibicarakan oleh wanita yang di depannya. Nen, dia itu suamiku. Apa? Teriak Nena kaget. Begitu dengan Aditya dan Hana, tidak kalah terkejut. Cuma gara-gara ia mengotori jas mahal Anda, ia harus menghabiskan sisa hidupnya dengan pria kejam seperti Anda. Lanjut Nena dengan tatapan seperti ingin menelan Aditya hidup-hidup. Sayang, apakah temanmu ini kesambet? Atau salah makan sesuatu? Tanya Aditya merangkul pinggang istrinya dan menatap istrinya dan wanita di depannya bergantian. Sayang, Nena menatap melongo. Semua mata menatap Nena tajam ketika mereka semuanya berkumpul di ruangan Randy. Nena tepat duduk di depan Randy. Dila dan Aldo duduk di belakang Randy. Sedangkan di sebelah kanannya duduk Hana yang menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Sedangkan Aditya mengusap pelan kepala istrinya tanpa mengalihkan pandangannya dari Nena. Nena menarik napas panjang sebelum memulai bicaranya. Sebelumnya aku ingin minta maaf padamu Hana dan juga suamimu. Aku berbicara seperti itu karena punya alasan. Nena menghentikan bicaranya sebentar. Sehari sebelum kamu berhenti bekerja di sini, kamu tidak sengaja menumpahkan sup ke jas Aditya, sehingga membuat ia begitu marah padamu. Ia memaki-makimu dan memarahimu seperti ingin menelanmu, Hana. Aku masih sangat kesal ketika mengingatnya. Setelah itu, kamu menghilang seperti ditelan bumi. Jadi, aku begitu terkejut melihat engkau bersamanya tadi. Dan maaf, waktu itu aku tidak bisa membantumu, karena Nena kembali menghentikan bicaranya. Baiklah, aku juga sudah lelah untuk terus berbohong. Tunggulah sebentar, aku ke kamar mandi dulu sebentar. Nena melangkah ke kamar mandi. Semua yang ada di ruangan tidak ada yang bersuara. Semuanya hanya menatap punggung Nena yang menghilang di kamar mandi. Tak berapa lama pintu kamar mandi terbuka. Semua menatap terkejut. Di depan pintu kamar mandi, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang sepinggang dengan warna tembaga. Matanya berwarna coklat muda, terang, dengan hidung mancung, dengan bibir yang mungil. Cantik, itu penilaian secara keseluruhan. Ia melangkah kembali duduk di sofa, dan akhirnya kesunyian ini dipecahkan oleh suara Hana. Nena, kaukah itu? Nena hanya menganggukkan kepalanya, sambil menatap Randy tajam. Semua di ruangan itu sangat bingung dengan apa yang terjadi. Tadi Nena memaki Aditya, dan sekarang ia sudah bermetamorfosis menjadi gadis yang sangat cantik. Apa maksudmu sebenarnya? Tanya Randy menakutkan alis matanya tajam. Kamu ingin tahu maksudku? Dengus Nina kasar. Menolak mentah-mentah perjodohan kita tanpa ingin bertemu denganku sekali saja. Sungguh sangat melukai harga diriku. Aku penasaran dengan pria sombong itu. Karena itu aku berusaha mencari tahu dengan bekerja part-time di restorannya. Ucap Nena menatap Randy tajam. Randy sangat terkejut mendengar perkataan Nena, tapi berusaha untuk tetap tenang dengan ekspresi dinginnya. Sebulan bekerja di sini, aku baru tahu kalau ia telah jatuh cinta pada seorang karyawannya. Karena saat wanita itu ulang tahun, ia membelikannya sebuah ponsel dengan harga yang cukup fantastik. Tidak mungkin ia memberikan kaldo itu kalau kamu tidak menyukainya.
Hana yang sedari tadi diam, berteriak kaget, karena wanita yang dimaksud Nena adalah dirinya. "Nena, Randy, apa maksudnya ini? Kamu..." Hana menatap Randy. "Randy menyukaimu, Hana," ucap Nena. Wajah Hana langsung memucat. Ia menatap suaminya, dan tidak ada ekspresi keterkejutan sedikit pun dari suaminya. Mendadak perut Hana mual. Ia segera berlari ke kamar mandi. Aditya melihat istrinya sedang tidak baik-baik saja. Segera menyusul istrinya. Part 55. Membujuk. Hana kembali duduk di sofa. Setelah memuntahkan kembali isi perutnya, Aditya memberikan minum pada istrinya. Setelah meminum air yang diberikan suaminya, Hana kembali melanjutkan bicaranya yang tertunda. Sebelumnya ia memperhatikan Randy yang menatap Nena tajam, sedangkan Nena hanya menundukkan kepalanya. "Nen, sebaiknya kamu jelaskan, biar aku tidak tambah pusing. Dan mungkin, bukan hanya diriku saja." Nena mengangkat kepalanya dan memandang Hana. Nena memandang Randy sekilas, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya kembali pada Hana. "Aku sebenarnya bekerja di sini hanya ingin mencari tahu seperti apa pria yang sudah menolakku mentah-mentah." Aku sebenarnya bekerja di sini hanya seperti apa pria yang... Ini sangat melukai harga diriku, karena biasanya aku yang menolak pria, dan sekarang aku menerima penolakan itu. Tentu saja aku tidak bisa menerima tanpa tahu apapun. Agar tidak ada yang mengenaliku, aku terpaksa menyamar untuk bekerja di sini. Dan akhirnya, aku tahu alasannya, kenapa dia menolakku, ucap Nena menatap Randy, dan ternyata juga masih menatapnya. Sejenak mata mereka bertemu. Sebelum Nina mengalihkan pandangannya, dan masalah aku dan suamiku yang pernah memarahi dan memaki-makiku. Masa aku tidak mengingatnya sedikit pun? Apakah karena waktu itu aku bekerja tidak konsentrasi sedikit pun? Atau jangan-jangan Mas mengingatnya, tapi pura-pura lupa? Hana menatap suaminya curiga. Melihat tatapan istrinya, Aditya langsung angkat bicara. "Soal itu Mas benar-benar tidak tahu. Hana, mana mungkin kamu bisa mengingatnya. Saat itu, kamu hanya menundukkan kepalamu, seperti orang kebingungan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melihat rekaman CCTV-nya. Boleh juga usulanmu, Neng. Al, tolong kamu kopikan rekaman CCTV-nya. Untukku, perintah Hana." "Baik, Han," jawab Aldo singkat. "Sayang, untuk apa kamu memintanya?" seru Aditya heran. "Aku hanya ingin melihat ekspresi Mas ketika sedang memarahiku," ucap Hana polos. Aditya merengkuh rambutnya ke belakang dengan kedua tangannya karena mendengar jawaban istrinya. "Terserah, sekarang ayo kita sholat dulu. Habis itu kita makan. Aku sudah lapar," ucap Aditya sambil menarik tangan istrinya untuk bangun dari duduknya. "Kalian selesaikan urusan kalian berdua," ucap Aditya sebelum keluar dari pintu. "Dan satu lagi, pecat karyawanmu yang bernama Nia, karena ia sudah menyakiti istriku." Aldo dan Della hanya mengikuti langkah Aditya dan Hana yang di depannya. Keduanya masih bingung dengan apa yang baru saja mereka lihat, terutama Della yang sedari tadi hanya melongo heran. Tinggal Randy dan Nena dalam ruangan itu. Keduanya tidak ada yang bersuara, dan akhirnya Randy membuka suaranya. "Kalau kamu sudah tahu kalau aku menyukai wanita lain, untuk apa kamu masih bekerja di sini?" Nena tidak tahu harus menjawab apa, dan akhirnya kata itu keluar begitu saja dari bibirnya. "Setidaknya aku masih bisa dekat dengan melihatmu," ucap Nena sambil memutar tubuhnya untuk keluar dari ruangan Randy. Sungguh ia sangat berharap. Bukan kalimat itu yang ingin ia dengar keluar dari bibir Randy. Mungkin sudah saatnya ia menyerah. Randy pagi-pagi sudah sampai ke restorannya. Ia ingin menemui Nena karena hari ini ada jadwal dirinya untuk masuk bekerja. Ia segera menuju dapur restoran, tapi ia harus menelan kecewa karena ia tidak menemukannya. Ia bergegas menemui manajer restorannya. "Apakah kamu melihat Nena?" "Maaf, Chef, kemarin Nena sudah mengundurkan diri." Randy melangkah ke ruangannya.
Dengan pikiran kacau, ia memang sedikit egois. Ketika ayahnya berniat menjodohkannya dengan anak sahabatnya, Randy langsung menolak tawaran ayahnya. Bahkan untuk datang berkunjung ke rumah Nena, ia menolaknya. Ia sungguh tidak menyukai perjodohan itu. Dan ia pun tidak ingin bertemu dengan Nena, walaupun hanya satu kali saja. Karena ia tidak akan pernah tertarik pada Nena. Karena waktu itu, hatinya sudah terpaut pada Hana. Ketika ia bertemu dengan Nena, sungguh tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan selama ini. Ia menyangka Nena gadis manja, yang tahu hanya shopping dan ke salon. Tapi kenyataannya, ia bahkan rela bekerja kasar di restorannya, hanya untuk bisa dekat dan melihatnya. Randy menarik rambutnya frustasi. Ia sedang mencoba berpikir untuk bisa bertemu dengan Nena. Randy bergegas mengambil kunci mobilnya untuk menemui ayahnya di kantor. Randy memacu mobilnya dengan cepat. Begitu ia sampai di kantor ayahnya, ia segera bergegas menuju lift tanpa menghiraukan karyawan ayahnya yang menegurnya. Begitu sampai di lantai 5, ia bergegas ke ruangan tanpa mengetuk pintu. Ia menerobos masuk, membuat ayahnya terkejut. "Tumben kamu datang ke sini?" tanya ayahnya heran. "Apakah perjodohan itu masih berlaku? Bukankah kamu sudah menolaknya? Karena kamu tidak akan pernah menyukai Nena." "Aku menarik kata-kataku, ayah," ucap Randy menatap ayahnya serius. Sesaat ayahnya menarik napas panjang. "Sebaiknya kamu tanyakan itu langsung pada Nena." "Maaf, Bu, ada yang ingin bertemu." "Apakah ia sudah membuat janji?" "Aku rasa aku tidak perlu membuat janji untuk bertemu denganmu," seru Randy masuk. Nena sangat kaget melihat Randy berada di kantornya. Ia pun menyuruh sekretarisnya untuk segera keluar. "Untuk apa mencariku?" ucap Nena berdiri dari kursinya. "Kamu tidak datang ke restoranku, makanya aku mencarimu ke sini," ucap Randy berjalan mendekat Nena. "Dari siapa kamu tahu kantorku?" "Aku rasa aku tidak perlu menjawabnya." Randy mengamati Nena yang sangat cantik, dengan setelan kerja berwarna hitam, dengan lengan sebatas siku, dan bawahnya sebatas lututnya. Ini pertama kali Randy melihat Nena berpakaian seperti ini. "Kantormu sangat bagus." "Ini, tapi kamu masih betah bekerja sebagai pelayan di restoranku. Apakah kamu benar-benar begitu sangat menyukaiku?" tanya Randy semakin mendekat dengan Nena. Nena memundurkan tubuhnya agar menjauh dari Randy. "Kenapa menjauh? Bukankah kamu ingin selalu dekat denganku?" tanya Randy menatap Nena tajam. "Aku tidak akan datang lagi ke tempatmu," ucap Nena melangkah mundur, dan langkahnya tertahan ketika terhalang oleh meja kerjanya. "Kenapa? Kamu tidak menyukaiku lagi?" ucap Randy tepat di depan wajah Nena. Randy mengungkung tubuh Nena di balik meja kerjanya dan menatap mata Nena tajam. Nena dapat merasakan hembusan napas Randy di wajahnya. Dengan cepat, ia memalingkan wajahnya. Randy menarik dagu Nena, lalu mencium. Yang sangat terkejut dengan serangan Randy yang tiba-tiba berusaha melepaskan. Tapi Randy menarik tengkuk Nena dan memperdalam. Melihat Nena yang sudah kehabisan napas, ia melepaskan. "Kamu brengsek, berani mencuri pertamaku," ucap Nena mencoba melepaskan diri dari rangkuhan Randy. Randy terkekeh mendengar ucapan Nena. "Kita impas sayang, itu juga pertamaku," bisik Randy di telinga Nena. "Ayo kita menikah," ucap Randy mendekap kedua pipi Nena. Nena sangat terkejut mendengar ucapan Randy, namun dengan cepat ia menguasai dirinya. "Apakah karena ia sudah punya suami, sehingga kamu melarikan diri padaku?" Nena membalas menatap Randy. "Terserah apapun yang ingin kamu katakan. Sekarang, tujuanku hanya satu, memilikimu. Kalau aku menolak, tantang Nena, aku akan memaksamu," ucap Randy mengusap bibir Nena dengan ibu jarinya. "Kamu percaya diri sekali," dengus Nena. "Aku akan membuktikan ucapanku." Randy lalu melepaskan rangkulannya. Hana baru saja membaringkan tubuhnya di ranjang. Ponselnya berdering. Hana melihat ada satu pesan masuk. Ternyata itu dari Aldo. Hana bergegas memutar video yang dikirimkan Aldo. "Mas, kamu sungguh kejam. Tega kamu memarahiku seperti itu. Lihat ekspresimu, membuatku takut," teriak Hana menangis. Aditya yang baru saja selesai sholat sangat terkejut dan segera menghampiri istrinya dan mengambil ponsel di tangan istrinya. "Jangan dekat-dekat aku. Membenci Mas," sungut Hana kesal. "Sayang, tapi ini sudah lama.
dan kita juga tidak saling kenal, bujuk Aditya pada istrinya. Tapi Mas, juga tidak boleh seperti itu, walaupun bukan dengan orang yang Mas kenali. Aditya menarik istrinya ke rangkulannya. Sayang, Mas minta maaf. Mas janji tidak akan seperti itu lagi. Aku tidak akan mau menikah dengan Mas. Kalau tahu aku pernah marahin seperti itu. Sungut Hana kesal. Tapi sekarang kamu sudah jadi istri Mas. Dan sekarang kamu lagi hamil anak kita sayang. Rayu Aditya membelai perut istrinya lembut. Brengsek si Aldo. Ngapain dia mengirim video kayak gini? Bilang aja udah hilang. Kan beres urusannya. Gimana Aditya? Gumam Aditya dalam hati. Bersambung.